Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran. Pada kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana cara menggunakan multimeter, tepatnya multimeter digital. Apabila kita akan menggunakan multimeter sesungguhnya ya, dan kita masih ragu, maka bisa kita gunakan simulator ini dari javalab.org. Nah, di sini kita sudah lihat tampilan multimeter digital ya. Di sini bisa digunakan untuk melakukan pengukuran tegangan searah, tegangan bolak-balik, arus, frekuensi. Lalu ada transistor ya dan resistor atau resistansi. Di sini digunakan untuk mengukur kontinuitas. Di sini ada dua probe warna merah biasa diidentikan dengan positif, lalu hitam biasa diidentikan dengan negatif atau kom. Lalu di sini ada satu lubang lagi yang kosong, ini digunakan khusus untuk mengukur arus ya, dengan pilihan saklar di sini nanti 10 ampere. Jadi nanti probe merah ini akan berpindah ke 10 ampere di sini. Oke, kita bisa mulai percobaannya. Tegangan searah. Di sini kita sudah memiliki dua buah baterai, yang satu baterai A2 biasanya 1,5 volt, yang satunya adalah 9 volt. Kalian bisa membaca terlebih dahulu tulisan yang ada pada baterai, biar nantinya ketika kita memberikan atau memilih batas ukur di sini tidak salah ya. Sebaiknya batas ukur adalah lebih tinggi dari nilai tegangan ataupun nilai yang akan kita ukur, sehingga itu bisa digunakan sebagai pencegahan terhadap kerusakan yang terjadi pada alat. Kita bisa coba 1,5 volt. Bagaimana jika kita balik polaritasnya? Maka akan menjadi minus 1,5 volt. Jadi kalau misalkan di multimeter digital, tanda minus ini menunjukkan bahwa probe yang kalian hubungkan itu terbalik. Kalau pada multimeter analog, maka jarumnya akan ke arah kiri ya. Kalau benar kan ke arah kanan. Kalau salah polaritasnya, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Ya, di sini adalah 9. Bagaimana kalau misalkan kita masukkan ke angka 2? Nah, maka akan muncul lambang seperti ini. Ini artinya batas ukurnya terlalu kecil. Oke, sekarang kita coba untuk arus bolak-balik ya. Ada beberapa pilihan stop kontak yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk tegangan bolak-balik ini kalian bisa mengarahkan probe-nya bebas. Tidak ada polaritas di sini. Ya, jadi ini lebih mudah ya ketika akan dilakukan pengukuran pada kondisi sebenarnya. Tapi ingat sekali lagi, sebagai salah satu keselamatan kerja, kalian harus mengarahkan pada arah yang benar atau batas ukur yang sesuai. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus ya. Kita bisa mengarahkan ke arah mikro, mili, ataupun ke ampere. Nah, di sini yang digunakan untuk melakukan simulasi adalah resistor, dan ini adalah baterai ya, tadi 1,5 volt. Kenapa digunakan ini? Ya karena kita sudah mengetahui ya rumus V sama dengan I kali R. Jadi kalau misalkan kita pengen I, maka kita harus menyesuaikan berapa besar tegangan dan berapa besar resistansinya. Nah, di sini sudah muncul ya. Kalau misalkan ya, semisalkan untuk kode warnanya ini menghasilkan 33000, artinya di sini 3300 ya, 3300 ohm, toleransi 5%. Nah, bisa kalian hitung ya, kalau misalkan dengan perhitungan manual 1,5 dibagi 3300 ya, maka hasilnya ketika diukur menggunakan multimeter dia menghasilkan 0,45. Bacanya apa? Bacanya adalah 0,45 miliampere ya, 0,45 miliampere. Nah, bagaimana kalau kita ubah? Ya tetap sama, 0,454. Ini lebih detail pembacaannya. Lalu kalau misalkan kalian menginginkan untuk mengubah nilai resistansinya, bisa. Oke ya. Di sini bisa kalian ubah nilainya 0,68 ya, 0,68 seperti itu. Lalu ini selanjutnya adalah kontinuitas. Kalian bisa melakukan pengetesan. Nah, disitu akan muncul ya. Nah, ini
itu artinya ini terjadi kontinuitas antara kutub positif dan negatif. Lalu berikutnya adalah resistansi. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi di sini misalkan 33000 ya, di sini adalah batas maksimalnya, berarti 3300 ohm gitu ya, 3300 ohm. Berarti kalian bisa menggunakan batas ukur yang ada di sini yang berwarna hijau. Mulai dari 200, 2 kilo ya, 20 kilo. Nah, kita bisa menggunakan 20 kilo. Ya, 3,3 ya, 3,3 K berarti 3300. Kalau di sini maka tidak akan bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya simulasinya seperti itu, dan ini menurut saya cukup membantu untuk pemahaman awal dan menumbuhkan ya keberanian sebelum kita melakukan pengukuran sesungguhnya pada media yang real. Nah, semoga bermanfaat, bisa kalian eksplor kembali untuk lebih memperdalam ilmu terkait dengan penggunaan multimeter, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.